warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum al-yawm? How are you today? Bagaimana kabar kalian semua? Selamat beraktivitas bagi yang ingin beraktivitas hari ini. Selamat bekerja bagi yang ingin bekerja. Selamat makan bagi yang ingin makan. Selamat minum bagi yang ingin minum. Dan selamat tidur bagi yang ingin tidur. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini. Kembali lagi di channel kami lokal IAT 20C. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan like video ini agar kedepannya kami bisa mengembangkan lagi dan semoga bermanfaat. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Ar-Rasyid. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 20010302029. Video ini saya buat karena memenuhi tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Fitriani SPD STHI MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wa tughfarul khati'at. Wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin habibina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Fitriani SPD STHI MPD beserta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia-Nya lah kita bisa dapat hidup hingga hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Mewujudkan Generasi Masa Depan. Terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapan yang menyaksikan kebangkitan Islam, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun ketahuilah, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam melalui berbagai macam cara. Kita tak perlu khawatir jika perubahan tersebut membawa kepada hal-hal yang positif. Tapi jujur saja, saat ini perubahan tersebut lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat ini adalah generasi muda. Namun tak semudah itu. Tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi juga sangatlah berat. Para penonton yang saya banggakan, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, ataupun lemah semangat hidup. Tapi yang lebih parahnya lagi, lemah akhlak dan iman. Mengapa? Karena hal tersebut akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi,
maka bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat hidup yang tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap bangsa dan agama yang kita anut. Oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, dan mewujudkan masyarakat yang memperdalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maka kita harus laksanakan dan wujudkan 3 hal berikut. Yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, juga rajin bekerja, serta gemar beramal. Semua itu untuk menyongsong masa depan yang cerah dan indah. Namun sebaliknya, apabila kita malas dan tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggulah masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Yang kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang lebih penting adalah jujur terhadap diri sendiri, dan bekerja sama yang baik akan terwujud pribadi yang tangguh, kokoh, dan utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Surah Al-Ahzab al-ayah ar-rabi'ah wal 'ishrun, yang artinya agar Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengadab atau menyiksa orang-orang munafik jika Dia menghendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 24. Ketiga, ulil. Generasi muda yang unggul dan berakhlak tidak akan mudah berputus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill, kemampuan, dan profesinya. Mereka akan selalu berusaha dengan giat dan tekun sampai akhirnya membawa kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tay'asu min rauhillah, innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Surah Yusuf al-ayat as-sabi'ah wa thamanun, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang ingkar. Dari ayat di atas jelas menerangkan bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan adalah suatu hal yang dilarang oleh agama. Para penonton yang saya banggakan, dengan 3 unsur tersebut diharapkan di era globalisasi ini generasi muda dapat berperan aktif menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka menyelamatkan rakyat negeri ini dari krisis multidimensi yang sudah sekian lama diderita. Pada akhirnya, apabila 3 unsur di atas diaplikasikan, maka
Saya yakin Indonesia akan menjadi negeri yang adil dan makmur sebagaimana yang didambakan. Mungkin demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fa in wajadtum minni khata'a fa huwa min nafsi wa in wajadtum minni shawaba fa huwa min Allah. Akhiran aqulu lakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. احلمي شاهدي اكتبي عيش